Selamat siang, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya saudara sekalian yang berada di dalam Natal KBRI Beijing pada siang hari ini. Shalom. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa memperingati Natal meskipun sederhana, tapi kiranya damai Natal memimpin kita semua. Dalam kesempatan ini, saudara, saya akan men-sharingkan akan satu bagian di dalam kisah Natal. Ada satu kelompok yang namanya orang-orang Majus. Dan kita mau belajar daripada orang-orang Majus ini, bagaimana kita dapat melihat pesan Natal di balik semuanya. Siapakah orang-orang Majus itu, saudara sekalian? Kalau kita mau melihat di dalam kisah, dalam kitab suci, kita akan menemukan bagaimana mereka bukanlah orang sembarangan, saudara. Mereka adalah para cendekiawan-cendekiawan. Mereka adalah orang-orang pintar. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan saudara, mereka adalah orang-orang yang penuh ilmu pengetahuan di dalam pribadi mereka semua. Nah, saudara sekalian, mereka berasal dari mana? Menurut akan sejarah, mereka adalah berasal dari akan satu daerah yang dekat di daerah Sungai Efrat yang menerima warisan di dalam budaya Babylonian dan Persian. Nah, kalau secara geografi sekarang, mereka seperti berasal daripada satu daerah, yaitu di Irak, maupun juga berada dari Iran Utara. Nah, so sekarang itulah yang menjadi konteks di mana mereka adalah orang-orang dari budaya Babylonian, mereka juga dari budaya Persia. Dan mereka memiliki akan ilmu pengetahuan yang begitu limpah, khususnya bicara tentang astrologi atau bicara tentang astronomi. Nah, saudara, di dalam kepercayaan mereka, mereka percaya bahwa ada Raja Agung yang akan lahir. Nah, saudara, mereka percaya bahwa akan ada Raja Agung yang akan lahir, dan itu akan ditunjukkan melalui satu bintang dari timur yang akan menuntun menuju kepada tempat di mana Sang Raja Agung itu lahir. Nah, ini menarik, saudara. Kenapa? Karena mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan kaum pilihan Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa punya konsep tentang Sang Raja Agung yang akan lahir? Kenapa mereka juga punya konsep bahwa akan ada bintang timur yang akan menuntun menuju ke sana? Nah, saudara, bukankah mereka berasal dari kebudayaan Babylonian? Bukankah mereka berasal dari budaya Persia? Kenapa mereka bisa memiliki konsep tentang Sang Raja Agung yang akan lahir, dan itu adalah lahir bukan di tempat di mana mereka berasal, yaitu di Persia atau di Babilonia, tapi adalah di Yudea. Nah, saudara, Yudea itu adalah daerah daripada orang-orang Yahudi. Maka mereka mempercayai bahwa Sang Raja Agung itu akan lahir di Yudea. Dan mereka mempercayai itu, dan mereka mencari kebenaran daripada semua itu. Nah, saudara, pertanyaannya dari mana kepercayaan seperti itu? Dari mana bisa ada akan satu nubuat yang mereka percaya, dan itu mereka mau buktikan kebenarannya? Nah, saudara sekalian, kalau kita mau kembali kepada sejarah Perjanjian Lama, maka saudara akan menemukan bahwa di dalam kebudayaan Babilonia maupun dalam kebudayaan Persia, kita akan menemukan tidak bisa dilepaskan daripada pengaruh daripada orang-orang Israel di dalam sejarah. Saudara, orang-orang Israel pernah menjadi akan buangan daripada bangsa mereka. Jadi, kita melihat orang Israel pernah berada di masa pembuangan di dalam kerajaan daripada Babylonian dan juga dalam kerajaan Persia. Contohnya, saudara bisa melihat daripada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang beriman yang berada di dalam sejarah pembuangan Israel di Babylonian dan juga di dalam Persia. Maka itu adalah satu kebenaran sejarah yang tidak bisa dipungkiri, bahwa mereka adalah orang-orang beriman yang berada di dalam sejarah peradaban Babylonian dan juga Persian. Maka kita percaya bahwa pengaruh orang beriman sungguh-sungguh bersinar di dalam kepercayaan-kepercayaan mereka. Nah, saudara, maka hari ini kita mau belajar dalam waktu yang singkat ini, apa yang kita bisa pelajari daripada orang-orang Majus ini.
Saudara, yang pertama kita bisa belajar bahwa orang Majus memiliki keseriusan untuk mencari kebenaran. Saudara, waktu mereka dengan ilmu pengetahuan mereka, mereka mencoba untuk mencari kebenaran dari setiap apa yang mereka pelajari. Dan muncul satu tanda bahwa sang raja besar itu, sang raja agung itu, dia akan lahir dan tandanya adalah ada bintang di timur yang akan menuntun mereka dan menunjukkan di manakah kelahiran daripada sang raja agung itu. Nah, mereka mempelajari itu dari ilmu pengetahuan mereka. Maka ilmu pengetahuan mereka itu penting, astrologi penting, astronomi penting. Tetapi saudara, di dalam kepercayaan yang mereka percaya, bahwa hanya satu jalan, yaitu adalah bintang timur, yang menuntun mereka untuk melihat di manakah Yesus dilahirkan, atau di manakah Sang Raja Agung itu dilahirkan, menunjukkan bahwa apa? Pengetahuan manusia tidak mungkin dapat menemukan kebenaran secara tuntas tanpa Tuhan intervensi menyatakan akan guidance atau menyatakan akan jalan bagi kita. Jadi ilmu pengetahuan itu penting, tapi tanpa wahyu Tuhan, kita tidak mungkin bisa menemukan kebenaran dengan tuntas. Maka bintang timur itu adalah intervensi Tuhan. Bahwa melalui bintang timur yang menuntun mereka, maka mereka melihat pernyataan Tuhan Allah yang menunjukkan bahwa kebenaran yang sejati bukan daripada setiap apa yang menjadi analisa sejarah manusia. Tapi kebenaran yang sejati adalah pernyataan Allah yang diberikan kepada manusia. Maka saudara, saya percaya bahwa orang-orang Majus ini, mereka dapat menemukan kelahiran Kristus adalah karena pernyataan Allah yang ditunjukkan kepada mereka melalui bintang timur itu. Dan akhirnya mereka melihat bahwa tanpa Allah memberikan akan bintang timur itu kepada mereka, menuju kepada tempat di mana Yesus dilahirkan, mereka tidak mungkin dapat menemukan Kristus. Maka ilmu pengetahuan itu penting, penting. Tetapi jika tidak kembali kepada wahyu Tuhan yang benar, maka semua pengetahuan-pengetahuan itu hanya membuat saudara belajar menemukan kebenaran, tetapi di dalam ketidaktuntasan. Tetapi ketuntasan untuk menemukan kebenaran hanya dapat menjadi sesuatu yang pasti terjadi di saat wahyu Tuhan menunjukkan di manakah letak kebenaran itu. Jadi hari ini saudara bisa membaca buku-buku yang besar seperti Komunis Manifesto yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Saudara bisa membaca buku-buku besar yang hari ini begitu meledak seperti Yuval Noah Harari dengan Homo Deus maupun Homo Sapien dan sebagainya. Maupun buku-buku besar seperti Mahatma Gandhi ataupun Khalil Gibran dan sebagainya. Tetapi saudara, tidak ada satupun buku yang dapat membawa saudara dan saya kembali kepada Allah yang benar selain Tuhan berfirman kepada kita dan kita memegang firman-Nya. Dan Tuhan berfirman kepada kita melalui siapa? Melalui rasul, melalui nabi. Dan kita melihat firman itu bukan sekedar perkataan, tapi firman itu menjadi daging. Dan itu digenapi melalui Yesus Kristus. Maka melalui kitab suci dan melalui Kristus Yesus, kita melihat penggenapan daripada setiap apa yang dinyatakan oleh Tuhan dengan kebenaran. Dan itulah yang menjadi satu fondasi bagi kita melihat segala sesuatu. Nah, orang Majus, mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi pada saat melihat di dalam ilmu pengetahuan, dan menemukan bahwa ada satu hal yang dapat membawa mereka melihat Sang Raja Agung itu lahir dengan satu tanda, yaitu adalah bintang di timur itu, menunjukkan bahwa Tuhan intervensi untuk mereka menemukan kebenaran. Dan mereka sungguh-sungguh mau mencari kebenaran itu. Mereka sungguh-sungguh datang untuk mencari. Bahkan dia dari jauh, mereka pergi ke Yerusalem. Mereka ke Yerusalem untuk mencari kebenaran, bertanya kepada orang-orang Yahudi, sampai juga bertanya kepada Raja Herodes. Dan Raja Herodes waktu mendengar, waduh,
Orang Majus ini mencari bayi Yesus. Dia adalah Sang Raja Agung. Maka dia bisa menggeser posisi saya, kan? Maka saudara, disitulah kita melihat bagaimana apa. Yang terjadi adalah Herodes berkata, kalau kamu sudah sampai ke sana, kembalilah, karena kasih tahu di mana. Kenapa? Karena menurut mulutnya, dia mengatakan, karena aku ingin menyembah dia juga. Aku juga ingin menyembah Sang Raja Agung itu. Tapi kitab suci mencatat, tapi di balik perkataan itu, ada niat yang jahat, yaitu Herodes ingin apa? Membunuh akan bayi Yesus. Saudara, membunuh bayi Yesus. Kenapa? Karena iri hati. Karena dia nggak mau disaingi. Maka dia memiliki kedengkian dalam dirinya. Seperti di dalam perjanjian lama. Saul, seorang raja. Tapi waktu dia melihat seorang anak muda yang namanya Daud, yang akhirnya berani melawan Goliat, dan akhirnya Goliat dikalahkan, dan dia dijunjung tinggi oleh begitu banyak rakyat daripada Israel. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya kita melihat Saul dengan kedengkiannya, dia berusaha ingin membunuh Daud. Saudara, itulah yang terjadi. Yaitu apa? Yaitu orang yang jahat selalu ada di sekeliling kita. Orang yang jahat akan selalu berusaha untuk melenyapkan kita. Tetapi saudara, jangan stop untuk mencari kebenaran. Orang Majus, dia bertanya kepada Herodes. Meskipun Herodes berusaha untuk menjatuhkan daripada orang-orang Majus ini dengan tipu muslihatnya. Tapi orang Majus tersebut, mereka fokus untuk apa? Mereka fokus untuk tetap serius mencari kebenaran. Ini hal yang pertama. Maka saudara, jangan stop mencari kebenaran. Saudara boleh belajar begitu banyak agama. Saudara boleh belajar begitu banyak buku-buku yang penting. Tapi saudara, percayalah bahwa jika tanpa wahyu Tuhan melalui Yesus Kristus dan melalui kitab suci, kita tidak mungkin dapat tuntas mengerti segala misteri yang ada dalam seluruh muka bumi tanpa kembali kepada wahyu Tuhan. Kedua, apa yang kita bisa pelajari orang Majus, saudara? Selain orang Majus ini memiliki keseriusan mencari kebenaran, kedua, orang Majus memiliki akan satu hal, yaitu mereka tidak bergantung kepada self-knowledge-nya mereka. Mereka nggak bergantung kepada penafsiran mereka. Mereka nggak bergantung kepada setiap apa yang menjadi pengetahuan pribadi mereka. Tapi mereka justru belajar untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang dinyatakan di dalam catatan-catatan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari, termasuk adalah petunjuk daripada Tuhan Allah, yaitu ada bintang timur yang menjadi tanda bagaimana bayi Yesus lahir, dan disitulah kau harus mengikuti petunjuk itu. Nah, hal yang kedua, orang Majus ini mau belajar mengikuti petunjuk Tuhan. Meskipun dia bukan orang percaya, tapi dia mau belajar mengikuti petunjuk Tuhan. Dan akhirnya kita melihat orang Majus ini mengikuti petunjuk Tuhan, mengikuti bintang timur itu, dan akhirnya dengan tekun menjalani semuanya, dan akhirnya kita melihat mereka menemukan bayi Yesus, mereka menunjukkan kepada dunia melalui kisah Natal betapa sungguh-sungguh benar kelahiran Sang Raja Agung itu memimpin mereka, dan melihat bahwa pengetahuan mereka yang begitu terbatas itu akhirnya terkuak kebenarannya karena Tuhan memimpin. Tuhan menunjukkan kepada mereka. Jadi saudara, tidak mungkin mereka bisa menemukan kebenaran jika Tuhan tidak intervensi memberikan petunjuk. Nah saudara, hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana saudara menemukan kebenaran di dalam hidup saudara hari ini? Saudara boleh mencari semua kebenaran-kebenaran di seluruh muka bumi. Tapi saudara, kalau saudara belum mengenal kebenaran yang Tuhan firmankan melalui kitab suci dan melalui pengajaran daripada Yesus Kristus, maka saudara harus belajar untuk membuka diri di dalam mengenal itu. Orang Majus itu bukan orang percaya.
Tapi dia mau mencari kebenaran, dia mau mengikuti petunjuk kebenaran, dan mereka mau membuka hati terhadap kebenaran. Dan sejujurnya mereka adalah cendekiawan, mereka adalah orang-orang saintis zaman itu. Tapi dalam anugerah Tuhan, di dalam petunjuk Tuhan, mereka menemukan bukti kebenaran yang sejati. Dan mereka melihat sendiri, mereka menemukan, dan akhirnya mereka mempercayai, this is the truth. Inilah kebenaran. Maka saudara, siapa bilang orang di luar kekristenan tidak bisa menemukan kebenaran? Saudara, orang di luar kekristenan dapat menemukan kebenaran di saat mereka mengikuti petunjuk yang Tuhan tunjukkan. Dan petunjuk tersebut adalah tidak bisa daripada di luar firman Tuhan. Maka semua petunjuk hanya ada di dalam firman-Nya, di dalam Kristus Yesus, maupun juga di dalam ajaran kitab suci. Maka mari saudara belajar membuka kitab suci. Mari kita belajar untuk mengenal ajaran-ajaran kitab suci dan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita kebenaran-kebenaran yang sungguh-sungguh sejati di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan ini kita bisa belajar dari orang Majus. Melihat kebenaran itu, menyaksikan kebenaran itu. Dan ketiga, saudara, orang Majus bukan cuma melihat kebenaran. Mereka menyaksikan kebenaran. Dan ketiga, yaitu apa? Orang Majus, mereka menyembah Sang Raja Agung itu. Sudah perhatikan, orang Majus ini bukan orang percaya, tapi mereka bisa menyembah Sang kebenaran, bisa menyembah Sang Raja Agung itu. Mereka melihat bayi Yesus, mereka nggak bisa tahan untuk tidak menyembah. Kenapa? Karena sungguh-sungguh dia adalah kebenaran. Sungguh-sungguh bahwa dia adalah bukti daripada kebenaran. Dan Sang Raja Agung itu sungguh-sungguh ada. Dan dia percaya bahwa inilah kebenaran yang tidak boleh tidak dirayakan. Harus dirayakan. Maka itulah kenapa mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus. Saudara tahu apa yang diberikan? Mereka memberikan persembahan emas. Mereka memberikan persembahan kemenyan. Mereka memberikan persembahan mur. Ini adalah sesuatu bentuk di mana mereka sungguh-sungguh melihat kebenaran itu dan mereka mempersembahkan yang terbaik karena itu sungguh-sungguh benar. Nah, tentu saja, saudara, ini mempermalukan orang-orang Yerusalem, khususnya orang-orang di dalam bait suci, di mana mereka yang selama ini merasa diri paling dekat sama Tuhan, tapi justru mereka nggak diberikan anugerah untuk dapat melihat kebenaran, menyaksikan kebenaran, dan mempersembahkan kepada Sang kebenaran yang terbaik. Maka saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang paling hebat maupun orang yang paling berdosa tidak bisa bertobat. Maka tidak ada yang mustahil untuk mereka tidak bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada kebenaran, percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Juru Selamat. Maka saudara, mengenal Kristus itu adalah sesuatu yang harus kita sama-sama lihat. Orang Majus itu, mereka mendedikasikan hidupnya untuk mencari kebenaran, menemukan kebenaran, menyaksikan kebenaran, dan mempersembahkan yang terbaik bagi kebenaran. Nah, saudara, mari kita tanya, kalau orang Majus saja punya dedikasi seperti ini, punya ketekunan seperti ini, punya kejujuran untuk mencari kebenaran, di manakah hari ini kejujuran saudara mencari kebenaran? Di manakah akan satu hal di mana kita berdedikasi mencari kebenaran, dan di manakah ketekunan kita untuk memperjuangkan kebenaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Seorang Majus ini telah menyaksikan, telah melihat Tuhan yang sungguh-sungguh benar. Sang Raja Agung sungguh-sungguh ada. Dan mereka sudah tahu bahwa ini adalah satu bukti yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi sudah orang Majus di situ, pada saat sudah melihat dengan penuh sukacita, dia tahu dia harus pulang. Tetapi waktu dia tahu dia harus pulang kemana? Alkitab mencatat bagaimana orang Majus harusnya pulang untuk kembali kepada Herodes.
Kenapa? Karena mereka sudah berjanji kepada Herodes. Tetapi saudara, bukan hanya itu. Tetapi justru kita melihat malaikat Tuhan melalui mimpi sekali lagi menyatakan intervensi kepada orang Majus. Untuk apa? Tidak kembali kepada Herodes. Maka pulang, jangan kembali ke Yerusalem, tapi pulang kembali ke tempat kamu melalui jalan yang lain. Kenapa mereka pulang melalui jalan yang lain? Dari mana mereka bisa punya hikmat untuk pulang menuju kepada tempat mereka berasal, menuju jalan lain? Saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang telah menempuh perjalanan begitu panjang. Tetapi mereka tahu bahwa apa? Kebenaran pasti akan selalu berusaha dihancurkan oleh kejahatan. Orang yang tahu kebenaran pasti nggak disukai sama orang jahat. Orang yang tahu kebenaran pasti tidak disukai oleh orang-orang yang suka kepalsuan. Maka pada saat Tuhan menunjukkan kepada mereka melalui malaikat untuk jangan kembali ke Herodes, maka orang-orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang bukan sekedar menyaksikan kebenaran, bukan sekedar melihat kebenaran, bukan sekedar menyembah sang kebenaran, tetapi mereka dituntun untuk apa? Mereka dituntun melihat penyertaan Tuhan yang benar itu di dalam hidup mereka. Jadi mereka pulang dengan pertolongan Tuhan. Mereka pulang dengan satu jalan di mana Tuhan membukakan jalan yang dapat mereka tempuh. Jadi saudara, pada saat orang Majus itu pulang, bisa saja dia dibunuh. Kenapa? Karena sudah menemukan kebenaran. Sudah menemukan bayi Yesus. Herodes bisa membunuh mereka? Bisa. Dan orang Majus mungkin juga bisa untuk apa? Akan dibunuh. Kenapa? Karena mungkin murtad, karena sudah percaya kepada sang kebenaran, menyembah Yesus sebagai sang Raja Agung, dan mungkin dia juga bisa dibunuh mati. Dan bahkan orang Majus itu juga bisa dibunuh karena apa? Karena sudah menyembah bukan Allah daripada Babylonian, maupun menyembah Allah daripada yang namanya Persia, tapi menyembah Allah yang di dalam tradisi Yahudi menyatakan bahwa sang Raja Agung itu, dia adalah juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan sebagai orang Kristen kita percaya bahwa satu-satunya Tuhan yang rela datang dalam dunia, menjadi manusia, dan menjadi jalan satu-satunya untuk kita keluar daripada dosa, cuma ada di dalam bayi Yesus di bawah palungan ini. Maka Tuhan membuka jalan, dan mereka mungkin akan mengalami penderitaan. Mereka mungkin akan ditolak. Mereka mungkin akan mengalami kematian. Tetapi saudara, mereka tetap percaya bahwa apa? Aku sudah menemukan kebenaran. Maka semua resiko akan kuterima. Maka saudara, hari ini kita memperingati hari Natal. Natal adalah berita sukacita. Kenapa? Karena sang kebenaran itu telah datang. Dan orang Majus sudah menyaksikannya dan menyembah dia, dan pulang dengan satu kerelaan bahwa apa? Kalau aku sudah menerima kebenaran, maka apa? Maka aku pulang dengan sukacita. Meskipun aku harus berhadapan dengan bahaya, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu membuka jalan bagi saya. Saudara, orang Majus punya iman seperti itu. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Kita melihat COVID-19 belum selesai. Dan kita mungkin sangat khawatir dengan hidup kita. Dan hidup cuma satu kali. Dan sewaktu-waktu bisa terjadi, yaitu kita menjadi orang-orang yang meninggalkan dunia ini karena sakit penyakit dan sebagainya. Saudara, Natal adalah berita sukacita. Karena Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang rela mati untuk saudara dan saya, keluar daripada dosa, dia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudara sekalian untuk merenungkan, sudahkah engkau menerima Yesus?
Sudahkah engkau pulang di dalam jalan yang dibuka oleh Tuhan melalui Yesus Kristus kepada kita? Maka hanya Dia satu-satunya jalan di mana saudara bisa pulang. Bukan pulang kepada jalan kebinasaan, tapi saudara pulang di dalam satu-satunya jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus, pulang kepada kemuliaan Tuhan. Maka saudara, kiranya pesan Natal pada tahun ini dapat mengingatkan kita sekali lagi, mari kita cari kebenaran, mari kita memperjuangkan kebenaran, mari kita mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, dan mari kita menyembah Dia dengan serius dan sungguh-sungguh, dan mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan mempersiapkan diri pulang kembali kepada kemuliaan Tuhan. Kiranya damai Natal menguatkan kita. Jangan takut dengan kondisi dunia ini, tapi takutlah di saat saudara belum bertobat dari dosamu. Takutlah di saat Tuhan belum mengampuni kita. Dan takutlah jika bukan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita keluar daripada dosa. Kiranya pengampunan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, hidup bagi Dia sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan melalui Natal ini, kiranya segala kemuliaan kembali kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih di dalam Natal yang sederhana ini. Kiranya segala kemuliaan kembali kepadamu untuk mengajarkan kepada kami harus mencari kebenaran. Kami harus dengan serius mencari kebenaran. Dan kami tahu satu-satunya jalan adalah di saat Tuhan memberikan petunjuk kepada kami, bukan dengan cara kami. Dan kami rindu, kami bukan dengan sekedar mencintai kebenaran, tapi kami mau menyembah kebenaran itu. Karena kebenaran yang sejati bukan dari manusia, tapi adalah hanya dari Allah saja. Dan kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau belajar berjuang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami tahu jalan pulang kami adalah jalan yang penuh dengan penderitaan, jalan yang penuh dengan kesulitan, tapi hanya berserta dengan Tuhan. Di saat Engkau yang berjanji menyertai kami, maka kami tidak takut bahaya, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Tolonglah kami ya Tuhan yang seringkali kurang beriman, tolonglah kami yang seringkali kurang percaya. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah kami semua untuk kami bisa menikmati Natal dengan benar, dan kiranya segala kemuliaan kembali kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian daripada kami, dan selamat Hari Natal untuk saudara sekalian yang berada di Beijing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.